sama ibu. Siang, selamat siang. Udah dari tadi Pak? Oh, selamat siang. Selamat siang. Halo. Ya, makasih. Ya, jangan jauh. Ini Desa Sidomulyo. Untuk para petani, penyuluh dan seluruh masyarakat Desa Sidomulyo yang saya banggakan, hari ini kami datang untuk gerakan tanam bersama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati. Ini adalah bentuk komitmen dari Provinsi Maluku Utara menetapkan Halmahera Timur sebagai lumbung pangan yang ada di Maluku Utara. Kita menyediakan 1.500 bibit tahun ini, tapi dibagi ke beberapa wilayah. Halmahera Timur dapat 750. Jadi bagi dua, kau 700-an, di sini 700-an, jadi total 1.500. Kabupaten kota yang lainnya nanti. Pak Ramlan ke sini, saya mau cross check data, benar tidak? Pak Ramlan, sini ada berapa kelompok petani? 12 kelompok. 12 kelompok punya berapa hektar? 302 hektar. Oh, cuma 302 hektar. Di sini punya BBU nggak? Ada BBU-nya. Aktif? Tidak aktif. Ada nggak di sini alat tanam? Alat tanam tidak ada. Alat panen? Alat panen yang combine untuk Sidomulyo 4 unit. Kemudian Agedaga 3 unit. Oh. Kondisi rusak sedang, ringan, dan ada yang rusak berat. Jadi yang bisa dipakai berapa? 2 unit. Yang dikasih ini? Ini belum terhitung, Bu. Ini baru alat panen ya? Iya. Oh, yang rusak nggak bisa diperbaiki. Rusak itu karena tidak di-maintain atau gimana? Iya, kalau mau dilihat pengalaman selama ini tuh, karena lahannya baru, kemudian alatnya juga baru juga, dia belum adaptasi dengan tempatnya. Jadi ketika yang jalur ini waktu itu satu masuk, kemudian ke tanah kita pakai satu untuk narik, karena nggak ada John Deere-nya, Bu. Jadi combine satu dengan satu saling menarik. Yang kalah itu di rodanya. Roda karena rodanya hanya roda karet, kemudian untuk mobilisasi, seharusnya mobilisasi itu kita pakai John Deere. Dia harus mobilisasi, tapi kenyataannya tidak ada alat itu, makanya dia mobilisasi 1-2 kilo dia harus jalan di aspal dan di lahan berbatu. Jadi harusnya punya satu set ya? Iya, logikanya begitu. Butuh berapa set? 300 set. Di sini potensi lahannya berapa di Sidomulyo ya? Sidomulyo untuk sawah 302. Hanya itu lahannya ya? Tapi lainnya kan kelapa sama horti, Bu. Iya, saya bisa lihat sawah. Oh, sawah. Berarti 12 kelompok ini 300 hektar, Iya, 302. 302. Rata-rata produktivitasnya berapa? Produktivitas masih 3-4, Bu. Alas karena? Ya itu sudah. Karena pertama sekali kondisi tanahnya, jujur aja, kami penyuluh agak kesulitan karena tidak mampu mendeteksi tanah. Sangat kami sayangkan, kami belum memiliki tanah, pengukuran pH tanah dan sebagainya. Alatnya? Ya, alatnya. Sehingga kami untuk mendeteksi tanah dalam waktu cepat itu kelihatannya agak kesulitan dengan jumlah lahan yang begitu banyak. Sehingga dengan demikian, kalau kita tidak bisa deteksi, yang jelas kita tidak tahu penyakitnya apa. Kalau setelah kita deteksi, kita akan tahu penyakitnya A, B, C, D. Sehingga kita bisa rekomendasikan untuk pemupukan A, B, C, D. Jadi itu agak kelemahan kami di situ. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua lagi, jumlah kepemilikan lahan oleh petani itu sendiri. Sehingga petani satu bisa menggarap 2-3 hektar. Selain padi, dia juga harus melihat kepala kelapanya, kemudian dia lihat hortikulturanya. Sehingga yang menjadi masalah di sini adalah tenaga kerja, Bu. Apalagi petani milenial sekarang itu sudah hampir di atas 60% tidak mau turun ke sawah lagi. Yang tinggal petani tua yang kata Pak Bupati tadi, petani tua kita ini kasihan, Bu. Untuk mengolah setengah hektar aja tuh agak kesulitan. Sehingga itu beberapa faktor. Kemudian faktor yang sangat signifikan sekali itu juga, tapi yang kemarin-kemarin alhamdulillah sekarang udah teratasi menyangkut harga. Alhamdulillah Pak Bupati dengan kebijakannya beras
wasilei bisa dibeli sebagiannya oleh para pegawai negeri. Harga berapa? Harganya sekarang itu 7.000 Bu, gabah kering giling. Ya, jadi itu bisa teratasi. Kemudian untuk BBM juga yang tadinya harganya harga Deslite dan Pertamax, tapi alhamdulillah sekarang juga walaupun masih ngambil di Maba, solarnya sudah bisa diambil dengan harga subsidi. Jadi sudah agak bisa menekan. Tapi itu ini dalam 1-2 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah bantuan-bantuan ini, kemudian yang satu lagi kaitan dengan Alsin. Ya jelas Alsin itu yang baru ini kalau turun 1-2 kali aja, itu yang hijau itu, yang warna hijau itu mereknya apa saya lupa, itu hanya Javatek ya, Javatek itu hanya dia beroperasi tidak sampai 10 hektar macetnya di tengah sawah. Kemudian spare partnya di sini sulit kita dapatkan. Berarti alatnya jelek atau lahannya sulit? Alatnya jelek. Oh. Kalau yang ini? Ini agak lumayan ini Bu. Ya, kalau yang tani kaya tuh bahkan sampai 7 tahunan masih bisa bertahan. Yang bagus itu apa? Maxi, Kubota Maxi. Kubota. Iya. Maxi. Oke. Iya. Ya. Iya. Irigasinya ada masalah tidak? Kayaknya aman. Airnya tura-tura Bu. Ya, lebih-lebih. Bagaimana caranya untuk aktivasi BBU kembali? Iya, selain selama ini kita pakai, itu salah satu faktor juga, kita pakai benih yang memang notabene-nya dari mana kita tidak tahu asal usulnya. Tapi alhamdulillah yang kali ini yang Impari 32 ini mudah-mudahan ini kan sebenarnya bukan buat BBU, ini buat tanam. Untuk iya. BBU harus ada label yang lain lagi. Bisa. Jadi masalahnya cuma karena tidak ada bibitan. Karena tidak ada bibit, penghasil bibit. Iya, betul sekali. Bilangnya label apa? Label putih. Bilangnya apa? Bibit penghasil bibit itu warna putih, labelnya putih, apa? Label putih kan? Iya. Iya. Hanya itu masalahnya. Enggak juga. Apa masalahnya? Banyak. Aku kalau mau bilang masalah. Yang masalahnya apa? Banyak. Gimana caranya BBU bisa aktif? Ya, jadi salah yang paling utama seperti saya katakan yang kemarin bahwa benih itu salah satu yang sangat mendukung 40-50%. Ya, benih kan gampang tinggal beli. Ya. Yang kedua? Kalau benih gampang belinya yang gimana mau kita dapatnya? Selama ini kita punya benih itu yang turun-temurun semua. Kan saya tahu belinya di mana. Pokoknya saya kasih Bapak benih label putih. Oh, ya. Iya. Masalah kedua? Masalah kedua ya pupuk. Ya. Ketiga manajemen, mungkin manajemen. Ya, manajemen itu kan internal. Iya, iya. Keempat pasar. Pasar supaya BBU-nya bisa aktif, itu kan harus punya bibit label putih supaya bisa menghasilkan bibit yang bagus. Kemudian harus punya pupuk untuk bibit itu sendiri. Setelah itu manajemen bagaimana mengelola BBU tersebut. Apalagi kendala untuk BBU bisa aktif. Ya, itu tadi.